Kebebasan dengan pers yang dinamis, pers yang walaupun keras, kadang sakit hati kita baca, ya. Tapi itu juga mengendalikan kita, itu memberitahu kita udah something wrong, ada masalah di negara kita, ya kan? Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat tidak ada kelaparan. Itu salah satu, ya. Karena begitu ada kelaparan, semua tahu, langsung bantu. Kita kalau sekarang ada pers yang kuat, banjir di suatu, kita tahu, oh ini lagi susah, ya bantu. Ya kan? Ada. Jadi saya dan saya juga menikmati. Saya tidak mungkin saya di sini tanpa persnya bebas. Partai saya bisa berkembang karena ada kebebasan pers. Menurut saya pers adalah Saya percaya demokrasi. Saya ikut proses demokrasi sekian puluh tahun. Ya kan, saya ikut konvensi di Golkar. Waktu di situ saya lihat beberapa nilai nggak cocok sama saya bikin partai baru. Dan setapak demi setapak, saya ikut pemilu sudah beberapa kali. Saya percaya dengan proses demokrasi. Rakyat harus bisa memilih pemimpin. Di Indonesia tidak ada semacam halangan tertutup untuk perempuan meraih prestasi tertinggi, walaupun tentunya kita tahu dan kita sadar bahwa perempuan mengalami handicap atau mengalami rintangan yang lebih daripada laki-laki, ya, karena mungkin tradisi adat, ya kan? Sebagai contoh di bidang politik, kita ingin memberi tempat lebih banyak kepada calon-calon perempuan, tapi sering suaminya tidak mengizinkan istrinya kampanye jauh-jauh dari rumah. Bagi kita, saya kira pemimpin bangsa tidak pernah ada masalah dengan perempuan untuk maju. Jadi saya percaya tidak lama lagi pemimpin perempuan akan lebih menonjol. Kita tidak bisa bicara teori-teori, ya kan? Kita tidak bisa bicara teori. Anak-anak kita, apalagi anaknya orang yang ekonomi lemah, kita harus berpihak sekarang. We cannot wait, ya kan? Itu jawaban saya. Jadi kita sudah hitung semua. Ini bukan soal menggiurkan, Pak. Ini soal vital. Ini soal necessity. Ini soal masa depan bangsa. Memang kelihatan kedengarannya 440 T besar, ya kan? Tapi Indonesia punya kemampuan. Ya sekarang aja APBN kita sekarang aja untuk bantuan sosial itu mendekati 500 triliun. Kemudian anggaran untuk pendidikan itu 600 triliun. Kemudian jadi yang saya tanya adalah, kalau kita kasih makan untuk anak-anak kita, ini boleh tergolong bantuan sosial atau tidak? Boleh nggak tergolong bantuan sosial? Yang kedua, ini boleh tergolong pendidikan atau tidak? Kasih makan di sekolah. Belum peningkatan penghasilan kita kalau kita perbaiki sistem penerimaan pajak dan penerimaan non pajak. Sekarang kita punya tax ratio itu sekitar 12%. Penerimaan revenue dari pajak, cukai dan semua dari itu sekitar, kalau tidak salah saya datanya ada, itu sekitar 12%. Vietnam 18%. Thailand 18%. Bahkan sekarang ada versi yang sebetulnya Thailand dan sudah di atas 18%. Tiap 1% meningkat penerimaan negara,
Tiap 1% itu adalah 15 miliar dolar. Jadi kalau kita bisa sama dengan Vietnam dan Thailand 18%, berarti kita harus naik 6%. 6 kali 15, 90 miliar dolar ekstra. Dan ini sudah dikerjakan pemerintah, komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok, Pak. Kita punya potensi luar biasa. Potensi kita luar biasa. Jadi banyak peluang yang ada. Jadi saya sangat optimis bahwa kita mampu untuk membiayai itu. Jadi we can manage it. Kita jangan termakan ya suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin. Negara Indonesia tidak mampu. Orang Indonesia tidak bisa manage. Pemimpin Indonesia korup semua. Kita nggak mampu bikin apa-apa.